Hai. Di sini saya yang bernama Ari Wijaya Simanjuntak. Saya Binti. Saya Andri Seringoringo. Saya Valentina Mani. Kami berasal dari kelas 12 Kimia SMA Swasta Santa Lucia. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hukum yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dimulai dari faktor penyebab, Jenis pelanggaran. Ketentuan perundang-undangan. Sanksi yang akan diberikan. hingga dari cara mencegahnya. Selamat menyaksikan. Akan menjelaskan tentang lingkungan keluarga, yaitu kekerasan rumah tangga atau KDRT. Faktor penyebabnya yang pertama tidak ada rasa percaya satu sama lain, yang kedua itu egois, yang ketiga ekonomi, yang keempat adanya pihak ketiga. Jenis kasus pelanggaran KDRT itu yang pertama kekerasan finansial, yang kedua kekerasan terbuka, yang ketiga kekerasan tertutup, dan yang keempat itu kekerasan seksual, dan 4 kasus tersebut termasuk jenis pelanggaran hukum yang berat yang terdapat pada pasal 20, pasal 21, pasal 28A dan pasal 28B dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28. Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara adalah yaitu kasus mengedarkan uang palsu atau membelanjakan uang palsu. Lalu terdapat juga di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 23B, pasal 4 KUHP, pasal 244 KUHP, dan pasal 245 KUHP. Yang pertama, saya akan menjelaskan penyebab seseorang mengedarkan uang palsu yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Yang pertama, faktor ekonomi. Keadaan masyarakat yang bersifat heterogen, kemampuan ekonominya atau munculnya kejahatan adalah sangat besar. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membentuk kepribadian seseorang adalah sangat penting. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Pergaulan merupakan salah satu faktor yang menentukan watak seseorang, pola pikir seseorang, dan daya kehidupan seseorang. Pergaulan bebas akan menjerumuskan seseorang dalam kehidupan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kehidupan yang ada. Yang ketiga adalah faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Peran pendidikan dalam menentukan watak seseorang adalah sangat besar. Apabila pendidikan kita tinggi, maka kita dapat mengatasi segala permasalahan yang ada, baik dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis pelanggaran hukum. Pengedaran uang palsu merupakan salah satu jenis pelanggaran hukum yang berat. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, terdakwa didakwa melanggar pasal 36 ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut. Setiap orang yang membelanjakan atau mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara mencegah pengedaran uang palsu. Yang pertama adalah melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang mengenali ciri-ciri rupiah asli Republik Indonesia dan tentang fungsi dari mesin multifungsi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sanksi yang kemungkinan diberi. Dalam kasus pengedaran uang palsu, sanksi kemungkinan yang akan diberi terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana dinyatakan. Yang pertama, setiap orang yang memalsukan rupiah yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ada dalam lingkungan sekolah, yaitu tawuran antar sekolah. Jenis pelanggaran yang terdapat dalam tawuran antar sekolah tersebut merupakan jenis kasus pelanggaran yang berat karena tawuran merupakan suatu bentuk tindakan pidana karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 355 dan 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan dan juga terdapat pada pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran.
Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus tawuran antar sekolah terdapat pada pasal 170 dan pasal 358 KUHP tentang peristiwa tawuran atau perkelahian beramai-ramai. Yang pertama terdapat pada pasal 170 dan pasal 351 dan 358 KUHP, dan yang kedua pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Faktor penyebab dari kasus pelanggaran hukum tersebut dalam tawuran antar sekolah, yang pertama itu adalah gengsi, yang kedua kurangnya perhatian dari orang tua dan guru, yang ketiga adalah pergaulan yang tidak baik, yang keempat adalah terinspirasi dari film-film yang tidak senonoh, dan yang kelima adalah kurangnya rasa disiplin dalam cara mencegah tawuran antar sekolah adalah yang pertama membuat peraturan sekolah yang tegas, yang kedua memberikan pendidikan anti tawuran, yang ketiga memisahkan pelajar berotak kriminal dari yang lain, yang keempat kolaborasi belajar bersama antar sekolah, yang kelima bekali diri dengan pengetahuan agama sebanyak-banyaknya, yang keenam pengawasan orang tua dan guru, dan yang kelima jangan mudah terprovokasi. Sanksi yang akan diberikan kepada tawuran antar sekolah adalah para pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bunyi dari pasal 170 KUHP adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Yang terakhir adalah kasus pelanggaran hukum di masyarakat, yaitu mencuri. Termasuk pelanggaran hukum yang berat karena mengambil hak punya orang lain. Ketentuan perundangan pasal mencuri ada di pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang merumuskan barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. 60 juta rupiah itu loh. Penyebab mencuri pertama ekonomi yang buruk, kedua adanya pergaulan yang salah, yang ketiga kurangnya perhatian dari orang tua. Tidak lagi mencuri adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki pergaulan dengan orang-orang baik. Yang diberikan kepada orang yang mencuri adalah hukuman penjara selama 5 tahun atau denda sebanyak Rp60 juta. Demikianlah pembahasan tentang pelanggaran hukum dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak sopan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan